Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Abah Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Yaja Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Nidhomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Al-Muhibbin Putri, dan yang saya hormati ayah dan ibu yang berada di rumah dan teman-temanku yang saya cintai. Sini saya akan menerangkan tentang Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum berada di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Luas dari Yayasan Pondok Pesantren ini adalah 10 hektar dan jalurnya sangat strategis. Tempatnya sangat strategis di jalur lintas Jawa Timur. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Bahrul Ulum pada tahun 1825 ada di Desa Gedang datanglah seorang alim yang bernama Mbah Abdus Salam atau Mbah Soi'ah. Mbah Soi'ah ini putra dari Mbah Abdul Jabbar. Mbah Abdul Jabbar putra dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo putra dari Jaka Tingkir. Mbah Soi'ah atau Mbah Abdus Salam ini bergelut di Semak Belukar ini selama 13 tahun untuk mendirikan gubuknya. Setelah itu pada tahun 1838 beliau mendirikan sebuah gubuk. Yang gubuk ini dinamakan Pondok Selawe karena santrinya cuma 25, atau dinamakan Pondok Telu karena kamarnya berjumlah 3 kamar dan ilmu yang beliau ajarkan ada 3, yakni ilmu syariat, ilmu hakikat, dan ilmu kanuragan. Kemudian pada tahun 1914 pondok dari Mbah Soi'ah atau Mbah Abdus Salam ini diteruskan oleh dua santri beliau sekaligus menantu beliau, yakni Mbah Usman dan Mbah Said. Pondok ini diteruskan oleh Mbah Usman yang di situ menerapkan tentang ilmu thariqatnya, yang biasanya disebut dengan pondok thariqah. Kemudian Yai Said mendirikan pondok di sebelah baratnya sungai yang diberi nama Pondok Syariat karena di situ fokus tentang ilmu syariat. Pada periode pengembangan pertama, Pondok Yai Said diwariskan pada anaknya, yakni Yai Hasbullah. Yai Hasbullah adalah seorang yang kaya raya dan dermawan. Beliau memiliki banyak sawah dan gudang-gudang beras yang banyak. Makanya daerah ini itu diberi nama Tambak Beras. Kemudian Yai Usman diboyong oleh kedua menantunya, yakni Kiai Haji Asy'ari dan Kiai Abdullah. Sebagian santri dari Kiai Usman itu diboyongkan di pondoknya Yai Asy'ari yang berada di Desa Keras, Tebu Ireng, dan sebagiannya lagi diboyong di pondoknya Mbah Abdullah, yakni berada di Desa Kapas, Dukuh Papo, Petarongan, Jombang. Pada tahun 1914, Mbah Wahab atau putra dari Mbah Abdullah ini datang ke Tambak Beras setelah menyelesaikan sekolahnya di Mekah. Kemudian beliau mengalihkan sistem yang awalnya sistem belajarnya halaqah menjadi sistem madrasah. Pada tahun 1915
Mbah Hasbullah mendirikan madrasah yang dinamakan Mubdilfan. Kemudian Mbah Wahab itu beliau banyak berkiprah di organisasi, salah satunya organisasi Taswirul Afkar. Kemudian pada tahun 1926 beliau mendirikan organisasi yang sekarang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1942 Mbah Wahab itu diutus oleh ibunya, yakni Ibu Nyai Latifah, untuk mendirikan pondok pesantren putri yang diberi nama Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah. Pada periode ketiga, pada tahun 1944, Mbah Abdul Fattah Hasyim mendirikan Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian pada tahun 1951, Mbah Fattah mendirikan Pondok Pesantren Putri Al-Fatimiyah. Setelah itu beliau mendirikan madrasah lagi yang bernama Madrasah Mu'allimin Mu'allimat, yang pada 1956 itu sistem belajarnya selama 4 tahun. Kemudian pada tahun 1964 sistem belajarnya menjadi 6 tahun. Setelah itu pada tahun 1965 Mbah Wahab memberi nama pondok pesantren ini jadi nama Bahrul Ulum, Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Pada tahun 1974 Mbah Fattah merintis perguruan tinggi yang diberi nama Ma'had Ali, yang pada tahun 1985 diganti nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Pada periode pengembangan keempat, pengasuhan Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu menjadi kepengasuhan kolektif, yakni pengasuhan yang konstruktif, jelas, hiprogramik, dan hierarki. Kemudian untuk mengurus ini, kemudian manajemen pengasuh itu terdiri dari 3 struktur, yakni majelis pengasuh, pengurus yayasan, dan dewan pengawas. Majelis pengasuh sampai tahun ini ada 3 tahap, yakni yang pertama diasuh oleh Kiai Haji Al-Maghfurullah Kiai Haji Muhammad Sholeh Abdul Hamid pada tahun 1987 sampai 2006. Periode kedua Al-Maghfurullah Kiai Haji Amanullah Abdur Rahim pada tahun 2007 hingga 2008. Kemudian periode ketiga Kiai Haji Muhammad Aziz Wahab pada tahun 2009 hingga sekarang. Pada tahun 2023 ini, Pondok Pesantren Bahrul Ulum telah berusia 198 tahun. Kemudian asal usul nama dari Bahrul Ulum. Pada tahun 1965, Mbah Wahab itu memanggil 4 orang santrinya. Kemudian 4 orang santrinya ini berdiskusi tentang nama dari pondok ini. Nama yang pertama adalah Bahrul Ulum, kemudian yang kedua Darul Hikmah, yang ketiga Mambaul Ulum. Setelah itu Mbah Wahab memutuskan pondok pesantren ini diberi nama Bahrul Ulum karena kelak diharapkan pondok ini benar-benar menjadi lautan ilmu. Kemudian Mbah Wahab itu mengadakan sayembara pembuatan logo. Setelah dimenangkan sayembara pembuatan logo itu, Mbah Wahab dalam logo itu menyisipkan ayat Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Dan proses penyisipan itu dibantu oleh Kiai Haji Jamaluddin Ahmad untuk membacakan manaqib. Dan sistem pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu ada 2. Yang pertama sistem pendidikan formal dan non formal. Sistem pendidikan formal itu dilakukan dengan kurikulum Kemenak
dan ditambah dengan kurikulum pesantren yang menjadi muatan lokalnya. Kemudian sistem yang kedua, sistem non formal ini dilakukan di asrama masing-masing, dan ini ada dua sistem. Yang pertama sistem diniyah, yang kedua sistem kitab kuning. Sistem diniyah ini dilakukan secara klasikal, dan sistem kitab kuning ini dilakukan dengan dua cara, yakni weton yang langsung diurus oleh pengasuh masing-masing asrama. Kemudian sistem yang kedua itu sorogan. Sorogan itu santri yang membacakan kitab kemudian disemak oleh pengasuhnya. Sekian dari saya tentang Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.